Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema yaitu betapa dalam kita jatuh. Dan kemarin kita telah belajar bahwa kita tidak boleh membenci supaya kita ini tidak disebut seorang pembunuh. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimana supaya kita tidak membenci pada sekitar kita penuh dengan hal-hal atau masalah yang mungkin bisa membuat kita mengambil keputusan untuk membenci. Ada satu bagian yang perlu kita pahami yang disebut dengan hidup kita, hati kita harus penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Bukan kasih kita, tapi kasih-Nya Tuhan. Jadi kita minta dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya. Karena apa, saudaraku, dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat yang 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih bisa menutupi segala pelanggaran. Jadi saudaraku, hidup kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih bisa menutupi pelanggaran. Kalau kita ada seseorang yang membenci kita dan kita mengasihi dia, maka kasih itu bisa menutupi akan pelanggaran dia. Artinya yang kita bisa lihat adalah kebaikan dia. Bukan pelanggaran dia, bukan kesalahan dia, karena kasih menutupi di mana kita tidak bisa melihatnya lagi. Jadi hidup kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudaraku ya, dalam hidup ini, biarlah kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, kesalahan orang lain itu tidak akan pernah kita bisa lihat, karena tertutup kita bisa menutupinya. Artinya, ketika saudara masih menjelekkan orang lain, ketika saudara masih menyalahkan orang, menjelek-jelekan orang lain, merumpikan orang lain yang buruk-buruk, artinya apa? Saudara tidak bisa menutupi kesalahan atau pelanggaran orang itu. Artinya yang berikut bahwa saudara tidak memiliki kasih. Kalau saudara memiliki kasih, saudara bisa menutupinya dan tak mungkin saudara menceritakannya. Yang problem hari ini adalah orang datang ke gereja, masuk gereja, cerita tentang keburukan orang lain. Artinya bahwa mereka tidak memiliki kasih yang mampu menutupi pelanggaran atau kesalahan atau dosa orang itu. Biar dalam hidup kita ini, hidup yang bisa dipenuhi kasih Allah, supaya kita bisa menutupi kesalahan orang lain. Artinya kita bisa berkata tentang kebaikan-kebaikan orang lain dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu turun dalam hidup kami, dan biarlah kami bisa menutupi kesalahan orang lain. Haleluya. Amin.